Oke, mohon perhatiannya untuk Bapak Ibu dan Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktunya. Hari ini kita berkumpul di ruang guru sembari mengerjakan rapor tidak apa-apa. Di sini saya mau izin kepada teman-teman. Hari ini saya mau berbagi apa yang sudah saya dapat, saya peroleh dari pendidikan guru penggerak angkatan 10 bersama teman-teman juga. Di sini ada 6 orang. Nanti kita juga sama-sama membuat berbagai praktik baik. Mohon selanjutnya Bu, slide-nya Bu. Baik, saat ini saya sudah mencapai di modul 1.4, yaitu modul yang terakhir. Di dalam modul 1.4 ini kita berbicara tentang budaya positif. Dan di dalam modul ini saya harus melaksanakan aksi nyata, yaitu diseminasi budaya positif yang saya lakukan di sekolah, terutama di sekolah kita di SMK Negeri 1 Banjir. Baik Bapak Ibu, inilah agenda kita kurang lebih nanti 1 jam ke depan yang akan kita laksanakan. Yang pertama, pembukaan. Tadi sudah kita buka ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti menjadi pembelajaran buat kita bersama-sama. Kemudian yang kedua, kesepakatan kelas. Nanti kita akan coba kesepakatan kelas ini salah satu budaya positif yang bisa merefleksikan anak-anak kita untuk menjadi muridnya yang lebih baik. Kemudian ada penyampaian pemahaman budaya positif. Nanti sedikit lebih banyak saya akan mencoba menyampaikan materi-materi budaya positif di sekolah. Kemudian saya juga akan menyampaikan contoh pelaksanaan budaya positif di sekolah yang 2 bulan ini sudah saya lakukan di kelas saya dan di sekolah kita di SMK Negeri 1 Banjir. Kemudian ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir nanti refleksi atau penutup. Baik Bapak Ibu, demi tertibnya kegiatan kita hari ini, mari kita melaksanakan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu adalah kesepakatan antara kita yang ada di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan hari ini. Di situ sudah saya contohkan. Yang pertama, mengikuti kelas dengan tertib. Bagaimana Bapak Ibu sepakat mengikuti kelas dengan tertib? Sepakat ya? Yang kedua, mengikuti kelas dengan semangat. Masih semangat Bapak Ibu? Masih ya? Oke, semangat. Dan rapotnya masih hari Jumat ya. Kemudian yang ketiga, menjaga kebersihan dan ketertiban. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat ya, karena kebersihan itu sebagian dari iman, kata Pak Ustadz yang sebelah kanan saya. Yang keempat, kesepakatannya adalah santai tapi pasti. Jadi kita nanti santai itu Bapak Ibu ya, sambil menjaga rapotnya Bapak, tapi pasti kita memperoleh ilmu. Kemudian untuk kesepakatan kelas ini Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditambahkan dari rekan-rekan? Cukup? Cukup ya? Nah, kalau nanti di anak-anak itu bisa lebih banyak Bapak Ibu, kesepakatan di kelasnya masing-masing. Oke, next mereka. Nah, untuk materi hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, modul 1.1 di gambaran saja tentang filosofi pemikiran diajar di luar mengenai pendidikan. Yang kedua,
nilai dan peran guru penggerak ini ada di modul 1.5. Dan yang ketiga, visi seorang guru penggerak ini ada di modul 1.3. Dan yang keempat, budaya positif ini adalah babon materi yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Baik, yang pertama adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 3 poin penting yang selama ini kita anggap salah, Bapak Ibu. Terutama ketika saya pertama mengikuti pendidikan ini. Yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara itu pendidikan adalah proses menuntut segala kodrat, baik itu kodrat alam dan kodrat zaman, untuk mencapai keselamatan, kebahagiaan setinggi-tingginya, baik untuk dirinya sendiri ataupun di lingkungan masyarakatnya. Nah, selama ini kita pendidikan ini berpikirnya bahwa masuk kelas, ngajar, ngasih nilai, ngasih rapot, libur, masuk lagi, ngajar lagi, seperti itu, Bapak Ibu. Ternyata pembelajaran atau pendidikan yang seharusnya adalah lebih luas daripada itu, Bapak Ibu. Terutama pada tahap karakter. Selama ini kita sangat menyampingkan sekali untuk karakter peserta didik. Jadi yang kita tuntut itu selalu nilai, rapot, nggak KKM remedi, seperti itu, Bapak Ibu. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara ini, jadi pendidikan itu tugas kita hanya menuntut, Bapak Ibu, sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, zaman kita sama zaman anak-anak itu sudah sangat berbeda sekali. Jadi pendidikan pada dasarnya itu kita menuntut, Bapak Ibu. Jadi kita ada anak ini berbeda-beda karakter. Ada yang Jawa, ada yang Sunda, ada yang Bali, ada yang Sunda. Mereka datang ke sekolah kita, tugas kita adalah menuntut berdasarkan zaman mereka dan alam mereka. Jadi kita nggak bisa misalnya dia orang Sunda, mana tuh? Kita harus bisa mengikuti zamannya dan alamnya anak-anak itu. Kemudian anak-anak itu kalau zaman sekarang itu tidak bisa lepas dari HP, Bapak Ibu. Jadi ya kita yang harus menyesuaikan diri untuk memanfaatkan HP itu untuk sebagai media pembelajaran. Bahkan saya pernah bertanya, Bu, kalau HP yang kita taruh di depan, kita belajar di mana? Jangan, Pak, salah kita. Itu zaman mereka ini nggak bisa lepas dari HP. Jadi tugas kita harus menyesuaikan kesenangan mereka. Nah, bagaimana kita menggunakan HP itu untuk media belajar. Kemudian pendidikan yang kedua adalah pendidikan harus berpihak kepada murid sesuai minat, bakat, dan kemampuan anaknya. Kalau bahasanya kemarin itu menghamba kepada murid, kita itu sebagai kayak nyembah gitu sama murid. Kita pokoknya memfasilitasi apapun biar murid itu belajar dengan cara mereka sendiri. Kemudian yang ketiga, dan sekolah itu ibarat lahan atau tanah, dan murid itu sebagai benih atau benih, bisa jagung, bisa padi, dan kita sebagai seorang guru itu adalah sebagai petani. Kita tugasnya itu sudah nanam benihnya tumbuh, bagaimana caranya tumbuhan itu sampai panen. Kalau ada hamanya ya kita siangi, kalau ada rumput liarnya ya kita cabuti. Itu adalah tugas kita sebagai guru. Berikutnya mereka. Nah, yang selanjutnya di modul 1.2 itu ada nilai dan peran guru penggerak. Kita sebagai seorang guru wajib memiliki 5 nilai seorang guru, yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak kepada murid.
Mandiri ya artinya mandiri, kita bisa berdiri sendiri. Ngerjain rapot ya sendiri ya Bapak Ibu ya. Kalau ada guru lain yang nggak mau ngerjain rapot ya ditegur aja, tidak mandiri namanya. Yang kedua reflektif. Reflektif itu kita bisa belajar dari apa kesalahan kita sebelumnya. Kalau hari ini kita salah, kedepannya kita harus bisa lebih baik lagi. Itu namanya reflektif. Kemudian inovatif. Inovatif ini kita harus memiliki cara untuk menjadikan peserta didik itu senang untuk belajar. Yang selanjutnya kolaboratif. Ya, kita berkolaborasi dengan teman sejawat kita bareng-bareng. Kalau tadi mandiri nggak bisa ngerjain rapot sendiri, nah ini jawabannya sih kita kan kolaboratif ini, gitu ya, ngerjain rapot bareng-bareng. Kemudian berpihak kepada murid. Nah ini yang penting Bapak Ibu. Kita itu sama murid pokoknya harus nyembah. Apapun yang dilakukan murid, kita harus menuntunnya, mendorongnya. Kita nggak boleh ngumpulin HP, bentak-bentak boleh. Kemudian peran seorang guru penggerak ada 5 juga, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid dan menggerakkan komunitas praktisnya. Berikutnya mereka visi guru penggerak. Nah ini Bapak Ibu, untuk mencapai 2 materi di modul 1 dan titik 2 tadi, kita di guru penggerak itu dibekali menyusun sebuah visi. Nah visi ini bisa dari visi kita pribadi, nanti bisa dijabarkan ke visi sekolah. Nah dalam menciptakan visi ini kita menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yang artinya segala sesuatu yang ada di sekolah yang sudah bersifat positif itu kita munculkan, kita pertahankan, kita jadikan untuk menjadi senjata kita untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya mereka yang selanjutnya, nah ini adalah materi babon yang saya sampaikan tadi, budaya positif. Saya sebagai guru penggerak wajib untuk menyampaikan budaya-budaya positif yang bisa berpengaruh lebih baik di antara murid kita. Selanjutnya baiklah. Oke, saya minta 2 orang ya untuk mengaplikasikan apa permasalahan yang saya tayangkan di slide di depan. Saya minta tolong Pak Eko untuk membacakan permasalahan yang ada di slide ini. Saya mohon izin Pak Setiadi. Ini saya akan membacakan kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Cobalah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa pembelajaran yang Bapak Ibu dapat dari permainan tersebut? Baik, terima kasih Pak Eko. Kemudian saya minta tolong untuk 2 orang, kita akan bermain untuk menjadi A dan menjadi B. Apa sih permainan kepala tangan ini? Saya minta tolong 2 orang. Mungkin Pak Rito dengan Bu Eka.
Nanti yang jadi A siapa ini yang meraih? Pak Ridhonya jadi A. Ya. Silakan Pak. Ini kan boleh tahu apa yang ada di tangan itu? Kalau hanya ingin tahu boleh saya kasih tahu. Tapi kalau untuk lebih dari itu saya belum bisa. Hanya sekedar tahu? Iya. Yakin? Iya. Kalau saya beli gimana? Belum bisa. Berapapun harga atau ini tidak bisa saya berikan ke siapa-siapa, meskipun dibeli dengan nominal yang sangat fantastis. Tidak boleh dibeli? Ya, Tidak boleh dibeli. Diminta? tidak boleh. Tidak boleh. Dibeli tidak boleh, diminta tidak boleh. Bagaimana kalau dipaksa? Tetap saja Pak, walaupun dipaksa pun saya tetap bersikeras tetap tidak akan membeli. Tidak bisa diberikan kepada siapapun pastinya. Karena biasanya yang merayu itu cewek, maksud. Jadi kebalik ini. Iya. Karena biasanya yang merayu itu cewek. Dan ya sampai sekarang pun saya nggak bisa merayu. Nggak bisa merayu. Mau di spot juga nggak bisa, karena tadi sudah saya sampaikan, mau dibeli berapapun tetap tidak akan diberikan. Jadi saya nyerah, saya nggak bisa tahu apa yang ada di tangan Bu Eka. Terima kasih. Terima kasih atas tepuk tangan untuk Bu Eka dan Bapak. Baik Bapak Ibu, dari peristiwa ini tadi kita lihat bahwa Kak Eka itu punya sesuatu yang sangat berharga, mungkin ATM atau apa ya isinya, dan Pak Rinto itu ingin sekali memilikinya, mengetahuinya. Nah, kata kuncinya adalah apa pembelajaran yang Bapak Ibu dapat dari permainan tadi. Mungkin satu orang pada adik bisa menyampaikan apa sih yang didapat dari kegiatan Bu Eka dan Pak Rinto tadi memaparkan kedua tangannya tadi. Silakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Setiadi atas waktunya. Jadi kita sama-sama menyaksikan peran antara Pak Rinto yang dan Bu Eka yang dramatis sekali ya. Kita saksikan, iya kayak drakor kita nontonnya. Tetapi karena tekad yang kuat dari Ibu Eka, walaupun sekuat apapun, sehalus apapun dibujuk oleh sang pangeran Pak Rinto, tetap Bu Eka tidak mau membuka apa isi dari kepala tangan dari Bu Eka. Di sini kita dapat mengartikan atau apa ya Mas Diani ya, bahwasanya Bu Eka ini mempunyai pendirian yang kuat gitu. Di dalam dirinya apa yang tidak bisa diberitahu ke orang lain, dia bertekad bulat walaupun sekeras apapun, serayuan apapun maunya, tetap tidak memberitahu kepada orang lain. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Pak Dedi. Jadi intinya Bapak Ibu, segala sesuatu itu akan bisa dilakukan kalau dia timbul dari dalam diri kita masing-masing.
dari peristiwa tadi, apapun yang dilakukan Pak Riko, kalau Mbak Eka dari dalam dirinya ini nggak berniat untuk melakukannya, itu tidak akan berpengaruh. Itu adalah kata kuncinya. Selanjutnya Mbak Eka. Nah, kemudian dari peristiwa tadi, Bapak Ibu, ini ada dua yang perlu kita bedakan mengenai stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama di sebelah kiri, selama ini kita melihat bahwa kita mencoba mengubah orang lain itu agar berpandangan sama terhadap pandangan kita. Jadi kita memaksa anak itu harus sama dengan kita. Itu salah, Bapak Ibu. Itu yang lama. Yang baru yang seharusnya kita lakukan adalah kita yang berusaha untuk memahami pandangan orang lain, pandangan anak-anak kita tadi, dari zamannya, dari alamnya, dari sukunya, kita harus bisa memahaminya. Kemudian yang kedua, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kejahatan. Kalau lihat anak nggak pakai sepatu, jahatnya. Sebenarnya itu salah, Bapak Ibu. Yang benar seharusnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi kita harus tanya dulu, kenapa kok anak ini nggak pakai sepatu? Jadi jangan semerta-merta nggak pakai sepatu, kamu salah, kamu dihukum. Jangan, Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya tidak. Tadi dibuktikan dengan Pak Rito tadi, dia tidak bisa mengontrol Mbak Eka untuk membuka kepala tangannya. Yang benar adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, jadi semuanya itu tergantung diri kita, bagaimana kita menyikapi sesuatu. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Gak bisa. Pak Rito tadi sebagai orang lain mau dirujuk, mau dipaksa. Kalau Mbak Eka nggak bisa. Tapi yang benar adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita nggak bisa. Yang selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kan kalau rayu nggak bisa, paksa aja. Itu salah. Yang benar adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi harusnya berdua tadi berbuk bagaimana baiknya untuk menciptakan pilihan baru. Yang selanjutnya yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Kita nggak ada Bapak Ibu. Menang kalah itu nggak ada. Kita itu sama. Kemudian selanjutnya Mbak Eka, mari kita diskusi sebentar. Di atas ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, disiplin adalah kata yang sering kita dengar, kita ucapkan dan bahkan kita terapkan dalam kehidupan nyata di sekolah. Ayo kita buat peraturan untuk disiplin. Apa sih disiplin itu sebenarnya? Coba saya minta satu orang untuk mengungkapkan pendapatnya menurut Bapak Ibu, apa sih disiplin itu sendiri? Ada satu orang mungkin saya minta tolong. Pak Super, coba disiplin Pak Super. Menurut Pak Super disiplin itu apa sih? Menurut saya disiplin itu bagaimana kita menerapkan sesuatu dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi disiplin itu mengacu pada kegiatan yang sesuai dengan apa yang dibuat di suatu tempat itu. Kalau misalnya disiplin waktu, berarti kita harus taat terhadap waktu itu. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk Pak Wawan Super. Sebenarnya ini ada, saya mengutip ya, baiknya selanjutnya kata-kata disiplin ini. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid itu menurut Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, namun dalam budaya kita yang selama ini kita tahu bahwa makna disiplin itu telah
merubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan supaya dia dibilang patuh. Itu kalau saat ini seperti itu dia dikatakan disiplin. Kecenderungan umum yang kita lakukan saat ini adalah disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai sesuatu tujuan mulia. Sekarang anak kita ini untuk melakukan disiplin itu sangat susah sekali, Bapak Ibu, karena mereka merasa tidak nyaman di sekolah ini. Jadi ada hal-hal baru yang membuat mereka itu untuk tidak disiplin. Selanjutnya mereka. Nah, kemudian dari disiplin tadi ada nilai-nilai kebijikan universal yang harus kita tanamkan di dalam peserta didik kita. Kuncinya ada 6, Bapak Ibu, yang Bapak Ibu sudah mengajar di P5. Di situ sudah ada profil pelajar Pancasila. Itu sebenarnya adalah kunci utama tujuan pendidikan yang ada di Indonesia. Ya, ada 6 ya Bu ya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Terus bernalar kritis. Terus kreatif, mandiri, gotong royong. Itu yang kedua. Nah, kemudian selanjutnya mereka budaya positif yang kedua adalah ada teori motivasi, ada hukuman, ada penghargaan, dan ada restitusi. Selanjutnya mereka. Nah, teori motivasi, kita harus memahami motivasi ini juga Bapak Ibu, karena ini penting. Anak-anak itu memiliki motivasi itu dalam 2. Ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Kalau yang eksternal itu biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, seperti peraturan itu dari luar, Bapak Ibu. Dilarang memakai sepatu warna putih. Jadi anak untuk, kalau saya pakai putih itu nyaman. Jadi dia untuk menghindari itu adalah motivasi dari eksternal. Kemudian motivasi internal adalah motivasi yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri, dari kesadarannya sendiri. Selanjutnya mereka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintahkan diri sendiri. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Kita selama ini belum bisa untuk mewujudkan anak kita itu untuk belajar, motivasinya itu dari diri sendiri. Selama ini pasti masih dari luar. Kamu kalau nggak belajar nanti nilainya di bawah anaknya. Kamu kalau nggak belajar nanti remedi. Selama ini belum ada, masih jarang bahwa anak-anak itu yang memang niat mau belajar itu dari dalam dirinya sendiri. Selanjutnya mereka. Nah, yang kedua, hukuman. Apa sih hukuman? Hukuman adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran, atau kelompok atas yang telah dilakukan dalam bentuk negatif. Biasanya kalau hukuman itu berpengaruhnya negatif terhadap peserta didik. Selanjutnya mereka. Kemudian apa itu penghargaan? Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi atau masa kerja berupa promosi jabatan yang untuk bertujuannya itu memuaskan diri. Kalau di siswa itu biasanya dikasih penghargaan seperti piagam, kemudian berupa kata-kata biasanya, wah kamu hebat, kamu juara pertama. Selanjutnya mereka. Apa itu restitusi? Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nanti di restitusi ini akan kita bahas lebih lanjut di slide yang terakhir.
Selanjutnya baik kan? Selanjutnya saja baik kan? Ini nanti terakhir saja. Kemudian keyakinan kelas. Ini penting Bapak Ibu. Jadi kita setiap di dalam kelas itu sebelum melakukan pembelajaran sebaiknya melakukan kesepakatan terlebih dahulu. Karena kalau kita sudah memiliki kesepakatan, nanti akan timbul yang namanya konsekuensi dari kesepakatan yang telah kita buat. Jadi kita tidak lagi menghukum. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Selanjutnya baik kan? Nah sekarang saya punya pertanyaan nih Bapak Ibu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Selama ini di sekolah kita sudah ada peraturannya Bapak Ibu ya? Sudah banyak peraturannya. Setiap ajaran baru pasti kita sosialisasikan. Nah pertanyaannya, kenapa sih harus ada keyakinan kelas? Nah untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai dan keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau kita sudah ada kesepakatan kelas, anak-anak itu motivasinya dari dalam diri. Oh saya sudah sepakat kemarin sama Bu Eka harus datang tepat waktu jam 7.30. Jadi dia punya motivasi dari dalam. Kalau selama ini di peraturan hanya datang masuk pukul 7.30. Jadi anak-anak itu kadang belum berarti nggak apa-apa. Belum ada dari dalam dirinya untuk melakukan sebuah kebaikan. Selanjutnya baik kan? Nah ini adalah lingkaran budaya positif. Gambarannya yang pertama, yang lembaran warna ungu itu adalah peraturan kelas. Jadi itu peraturan yang dibuat oleh sekolah. Baju putih abu-abu itu semua yang ada di sekolah itu namanya peraturan kelas. Dari peraturan kelas itu kita turunkan lagi, kita jadikan keyakinan kelas. Nah ini sekolah punya aturan ini. Masuk 7.30 kita buat keyakinan kelas. Misalnya disiplin waktu. Ketika kita sudah memiliki keyakinan kelas, secara tidak langsung kita menciptakan lingkungan yang positif. Keyakinan kelas muncul dari dalam diri kita masing-masing, menciptakan lingkungan yang positif. Dan lingkungan itu kita laksanakan setiap hari, secara terus-menerus menjadi kebiasaan, dan nanti di sekolah kita menjadi budaya yang positif. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya baik kan? Nah ini adalah perbedaan sedikit antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu dia lebih ke kalimat larangan biasanya. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang membawa senjata tajam, dilarang membawa handphone, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah kalau keyakinan kelas itu lebih ke karakteristiknya. Di sini saya contohkan. Dilarang hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu biasanya di peraturan dulu. Nah, kalau di keyakinan kelas nanti kita bisa buat menghormati orang lain dan berkomitmen atau bertanggung jawab juga boleh. Kalau dia sudah bertanggung jawab, otomatis sebelum pembelajaran dimulai 15 menit dia pasti sudah hadir. Kalau dia merasa bertanggung jawab. Selanjutnya baik kan? Nah kemudian ini yang menjadi baru itu dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan yang kita lakukan selama ini seperti juara kelas, seperti siswa terbaik itu sebenarnya sedikit tidak boleh baik. Kenapa? Karena itu akan membuat anak itu lebih manja. Jadi kita menganggap itu sebenarnya anak-anak itu harus sama. Tidak ada anak yang kurang, tidak ada anak yang lebih. Semuanya pasti punya potensi. Tinggal bagaimana kita memunculkan potensi anak-anak itu.
Selanjutnya Pak Eka, nanti ada pembahasan yang selanjutnya. Lagi? Lanjut Pak Eka. Mari kita diskusikan sejenak Bapak Ibu. Di sini ada 2 pertanyaan lagi. Saya minta tolong satu orang coba. Mengapa penghargaan itu justru bermakna sebagai hukuman? Mungkin Bu Kadek minta tolong. Menurut Ibu, mengapa penghargaan yang saya sebutkan tadi seperti juara kelas, kemudian peserta didik terbaik di jurusannya, itu justru bermakna sebagai hukuman? Padahal kita tahu selama ini kan baik ya, ternyata itu bukan. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak. Saya ulangi pertanyaannya, mengapa penghargaan justru bermakna sebagai hukuman? Hukuman bagi yang mendapatkan Peserta didik. karena menurut saya si peserta didik itu memiliki apa namanya Pak, peserta didik lain merasa bahwa temannya ini yang memiliki prestasi itu lebih dibangga-banggakan oleh gurunya, sehingga temannya ini merasa kenapa saya dibedakan perlakuannya. Biasanya peserta didik yang dianggap memiliki prestasi itu akan lebih diutamakan oleh beberapa guru, tidak semua, hanya beberapa. Jadi peserta didik yang lain merasa tidak sama perlakuannya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Ketut. Iya, tadi Bu Ketut biasanya namanya Bu Kadek. Bagus sekali jawabannya Bu Ketut. Memang benar Bapak Ibu. Kalau kita memakai penghargaan itu timbul ketidakadilan sebenarnya. Ya, jadi anak itu ya kita secara tidak langsung kalau ada anak pintar itu pasti kita agak lebih respect sama yang pintar itu. Jadi yang agak kurang itu Pak itu sama si Nadia aja gitu kan. Iya, padahal itu yang menjadi bahasa bahwa penghargaan itu adalah sebagai penghukum. Jadi Bapak Ibu mulai dari sekarang kita tanamkan bahwa anak-anak itu sama semua. Selanjutnya ya, ini ada beberapa hal ya, contoh sedikit apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Di sebelah kiri saya contohkan, ini biasanya Pak Adik Sudiarta ini mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat, saya tidak akan terlambat lagi. Gitu ya, pernah itu ya? Kalau terlambat, nah tulis itu di buku. Saya tidak terlambat, saya tidak terlambat. Itu sebenarnya hukuman Bapak itu. Kita nggak boleh. Kecuali kita sudah membuat kesepakatan kelas. Nah nanti timbulnya dia konsekuensi. Kita contohkan konsekuensi yang satu. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini sebuah konsekuensi. Kenapa? Karena dia sudah mau berusaha untuk mengganti kesalahannya. Kalau yang tadi kan tidak menimbulkan untuk yang suruh nulis 100 kali tadi, ya dia hanya capek aja dapetnya. Anaknya capek, gurunya nggak dapat apa-apa, bukunya habis. Nah, tapi kalau yang di peristiwa yang kedua, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ada kertas dicoret-coret sama temannya, ini dia menggantikan, artinya masih mau bertanggung jawab atas kesalahan. Itu disebut konsekuensi. Selanjutnya mereka. Saya punya 2 hal ini Bapak Ibu, saya nanti minta satu pendapatnya. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat sekolah, itu disebut hukuman. Dia terlambat,
dia suruh lari mengelilingi lapangan. Yang kedua, ini lari juga mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu disebut konsekuensi. Nah, kasusnya sama Bapak Ibu, tetapi nomor 1 dan nomor 2 ini berbeda. Satunya hukuman, satunya konsekuensi. Bagaimana kok bisa dibilang seperti itu? Saya minta pendapatnya, mungkin Pak Rizka. Baik, terima kasih Pak Suryadi. Ini menurut saya apa bedanya antara hukuman dan konsekuensi? Yang saya simak tadi dari penjelasan Pak Suryadi bahwasanya kalau dia hukuman itu serta-merta seperti itu, jadi tidak ada perencanaan atau rencana seperti itu. Sedangkan kalau konsekuensi itu adalah kesepakatan dari awal seperti itu. Jadi sehingga rencana ketika anak-anak melakukan kesalahan maka akan mendapatkan sanksi seperti itu. Kalau hukuman itu dia spontan seperti itu. Mungkin itu saja Pak Suryadi. Terima kasih Pak Rizka. Baik, terima kasih Pak Rizka. Benar sekali ya Bapak Ibu ya. Ini mirip tapi berbeda biasanya. Yang pertama itu hukuman. Kenapa? Karena kalau yang pertama itu dia belum ada kesepakatan kelasnya. Jadi hanya ada peraturan dan dia masuk 7.30, dia datang telat langsung suruh lari. Itu sebenarnya tidak diajukan Bapak Ibu ya. Nah yang kedua ini disebut konsekuensi karena di awal pasti sudah melakukan keyakinan kelas atau kesepakatan. Nah besok pelajaran PJOK kita harus tepat waktu. Kalau yang tidak tepat waktu, nanti apa? Ayo konsekuensinya atau kesepakatannya. Oh lari aja Pak lapangan 2 kali. Kalau sudah ada kesepakatan, anak-anak itu akan timbul dari dalam dirinya lebih apa ya? Lebih respect gitu. Oh saya kemarin sudah sepakat sama Pak Eko, PJOK harus datang tepat waktu. Wah saya harus datang. Kalau telat saya disuruh lari 2 kali. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya mereka. Selanjutnya mereka ini nanti ikut ini. Tadi di awal disebutkan bahwa hukuman, ada konsekuensi dan ada restitusi. Ketiga hal ini Bapak Ibu, saya sendiri merasakan di SMK Negeri 1 Banjar ini. Untuk saya sendiri, saya masih sering berada di posisi hukuman Bapak Ibu. Masih sering sekali. Dan ternyata setelah saya mendapatkan materi dari pendidikan guru penggerak, itu sangat salah Bapak Ibu. Kita tidak boleh menghukum. Ya minimal kita ada di tengah, yaitu konsekuensi. Kita sudah memiliki kesepakatan sehingga ada konsekuensi. Itu akan lebih bernilai positif kepada anak-anak. Dan yang lebih bagus lagi, ini ada di posisi yang ketiga, restitusi. Ini adalah makna dari bagaimana kita menghadapi permasalahan-permasalahan anak. Nanti akan dibahas di slide terakhir. Silakan baikkan dilanjut. Nah, budaya yang positif yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini juga penting Bapak Ibu. Kita sebagai manusia sadar kita punya kebutuhan. Kebutuhannya apa aja? Ada yang tahu? Kebutuhan kita primer, sekunder, tersier. Ada 4 yang menjadi pokok kebutuhan dasar manusia. Baikkan selanjutnya. Yang pertama, kasih sayang dan rasa ingin terima. Siapa sih nggak mau disayangi Bapak Ibu ya? Iya. Baru punya istri 1 maunya 2 kan? Kemudian kesenangan. Pengen senang Bapak Ibu? Pasti pengen. Rapotnya biar cepat selesai, biar cepat istirahat. Setelah itu udah gajian, nanti mau jalan-jalan katanya. Gaji pertama ya Pak, oh ya ya. Ya itu senang, kita pengen senang. Kemudian ada penguasaan. Kita pengen kadang menguasai.
ya menguasai apapun itu. Kemudian kebebasan, kita pengen bebasnya Bapak Ibu, pengen bebas ya, ya makanya ya nyumput nggak apa-apa lah, bebas nggak ngajar di kelas gitu kan, absen dulu di kelas dan itu pulang. Kemudian bertahan hidup. Nah, kebutuhan ini menjadi acuan juga untuk bagaimana kita mendidik peserta didik. Semboyan dari Kemendikbudristek itu adalah Merdeka Belajar. Jadi Merdeka Belajar itu anak-anak biar senang, biar bebas untuk menggali potensinya sendiri-sendiri. Kita hanya menuntut Bapak Ibu. Ya kayak petani itulah pokoknya. Ditanam ya kita improt, yang rumputnya itu adalah tugas kita. Selanjutnya baik kan? Nah, dari 5 kebutuhan tadi, mungkin Pak Kadek sebawahnya. Pak Kadek tadi saya sebutkan ada 5 kebutuhan tadi Pak Kadek. Kalau salah satu aja tidak terpenuhi itu, perasaannya gimana Pak Kadek? Misalnya yang kesenangan, saya senang main bola, tapi hari ini Pak Kadek tidak bisa main bola. Perasaan Pak Kadek seperti apa? Pastinya kecewa. Anak-anak juga gitu Bapak Ibu. Dia senang di kelas tuh mainan HP, belajar sampai happy. Tapi kalau dia tidak bisa melakukan kesenangan itu, pasti timbul kecewa. Ujung-ujungnya malas. Nanti kalau masih malas, kadang sama gurunya udah jutek. Allah Bapak itu nggak boleh main HP di kelas. Itu Bapak Ibu ya. Next, baik kan? Kemudian budaya positif yang selanjutnya ada 5 posisi kontrol, ada 5 posisi kita sebagai guru di sekolah itu. Selanjutnya baik kan? Yang pertama ada sebagai penghukum. Ya tadi nggak ngecek tugas, lari lapangan, nulis 100 kali itu namanya penghukum. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Selanjutnya sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Next. Nah ini Bapak Ibu gambaran 5 posisi kontrol yang tadi sudah disampaikan. Kita sebagai guru, kita harus menghindari 2 yang pertama tadi Bapak Ibu, sebagai penghukum dan sebagai pembuat merasa bersalah. Minimal kita sebagai teman sama anak-anak. Bagus lagi sebagai pemantau, luar biasa lagi sebagai manajer. Apa sih perbedaan dari kelima itu? Kalau menghukum, ya kita bisanya hanya menghukum saja. Nah, kamu salah, nggak pakai baju pramuka, lari, hukum aja. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Dia kalau yang menghukum tadi menghukum aja, kalau yang membuat merasa bersalah ini kita sudah mengasih ujangan. Ini kamu pramuka ini salah, harusnya itu pakai putih abu-abu. Jadi besok lagi kamu harus berubah ya. Tapi kita tidak nyuruh lagi. Itu namanya membuat orang itu merasa bersalah. Nah yang selanjutnya kita sebagai teman. Teman ini kadang ya jangan terlalu dekat juga sama murid gitu ya. Kadang lucak. Pak, kemarin bro, nah, itu teman itu. Tapi itu juga seakan-akan anak itu menilai kita itu temannya. Jadi ya ini boleh, tapi kalau bisa jadi pemantau lah ini. Pemantau itu ya memantau. Ada anak salah, kita panggil, kita nasihati yang sebenarnya itu harusnya gini loh nak. Itu pemantau. Nah kalau yang manajer ini yang paling baik, produsernya. Udah tahu anak salah, kita kasih tahu, plus dengan
solusi permasalahannya. Jadi kita nggak ngomong aja, jadi harus ditambahi sama solusinya. Itu sudah sebagai manajer. Selanjutnya mereka di sini ada pernyataan-pernyataan yang sering harus kita tahu, kita lakukan. Kita itu sebagai apa sebenarnya? Saya kecewa sekali dengan kamu karena hari ini kamu pakai baju yang salah. Itu sudah bahasa yang membuat merasa bersalah. Kalau dia sebagai pemukul, kamu tidak benar melakukannya. Lari gampang. Biasanya push up ya, kalau sekarang itu yang sering dilakukan ya. Kamu terlambat, push up. Kalau bisa kita jangan seperti itu lagi ya, Ibu ya. Kita belajar sama-sama. Saya sendiri pun seperti itu saat ini, masih sebagai pemukul. Tapi saya mencoba untuk mengurangi itu, ya minimal jadi pemantau. Selanjutnya mereka. Nah, ini adalah segitiga restitusi yang terakhir tadi saya laksanakan. Next, mereka. Ini adalah bentuk dari segitiga restitusi. Segitiga ini sesuai banget sama materi pelajaran saya kalau itu segitiga. Ini matematika banget ini segitiga. Jadi kenapa dia dibilang segitiga restitusi? Ada 3 hal kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menangani permasalahan siswa. Ada 3 tahap. Yang pertama, validasi kebutuhan. Yang kedua, menstabilkan identitas. Dan yang keempat, yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Next, ya. Nah, ini untuk menstabilkan identitas. Nah, ketika kita ada siswa kita bermasalah, jangan buru-buru kita marahin Bapak Ibu. Dia stabilkan dulu. Kalau dia lagi marah, kita turunkan dulu emosinya. Ya, bisa kita ajak ngobrol, sharing. Kemudian selanjutnya mereka validasi kebutuhan. Setelah dia emosinya sudah terkontrol, kita validasi kebutuhan tadi. Di sini ada contohnya, kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Biar dia itu merasa merasa bersalah gitu. Kemudian ya. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Ini catatannya kita di awal sudah melakukan kesepakatan kelas ya Bapak Ibu ya. Di awal sudah melakukan kesepakatan kelas, ternyata ada anak yang melanggar kesepakatan kelas itu. Nah, yang pertama tadi kita validasi kesalahannya, kemudian stabilitaskan identitasnya, baru yang ketiga adalah menanyakan kesepakatan yang telah disepakati. Apa nilai yang kita percaya di kelas dan sekolah kita? Misalnya kita sepakat tidak datang terlambat, kalau dia telat, pasti mereka akan merasa bersalah dan mudah-mudahan kedepannya akan merasa tidak ingin untuk mengulanginya. Next, baik. Next, baik. Ini kita diskusi sejenak Bapak Ibu ya. Yang masih menjadi pertanyaan dalam benak saya adalah dihukum oleh penghargaan. Yang tadi yang saya tanyakan ketika mendapat penghargaan kepada siswa-siswa yang mendapat juara dengan mengumumkannya pada saat pembagian raport di lapangan sekolah dan diberi hadiah di depan teman-temannya. Apakah tindakan ini salah atau termasuk menghukum? Salah atau tidak Bapak Ibu? Yang disampaikan Ibu Ketua tadi. Kalau selama ini kita masih melakukannya, saya yakin setelah ini masih ada yang nyetak sertifikat nanti. Oh ya, masih nyetak sertifikat nanti Pak? Kalau itu memang sudah menjadi program sekolah kan itu. Tapi sebenarnya itu salah Ibu. Jadi kita nanti pelan-pelan
seperti yang disampaikan Bu Ketut tadi, itu akan membuat anak itu cemburu sebenarnya. Ya adil. Next, baik kan? Next, baik kan? Ini terakhir dari saya Bapak Ibu, contoh penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan di kelas. Ini mungkin bisa dicontek nanti sama Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas yang didokumentasikan di kelasnya. Jadi kita setiap awal masuk itu nanti momennya mungkin pas ajaran baru, silakan dibuat kesepakatan kelasnya. Boleh ditulis di kertas, nanti ditempel di kelas itu. Itu sangat berpengaruh. Kalau dia melanggar kesepakatan itu, kita tinggal nulis, nah itu kesepakatannya. Kemarin kamu aman, konsekuensinya apa? Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ketika mengabsen, kalau saya biasanya, kalau enggak saya suruh menyebutkan perasaan dia hari ini, saya suruh menyebutkan materi yang lalu. Misal saya materi yang lalu belajar tentang trigonometri, jadi anak-anak silakan nanti ketika saya sebut namanya, sebutkan kata yang berhubungan dengan materi pelajaran yang lalu. Si kosan Pak, secara tidak langsung itu akan merefleksi peserta didik itu. Kemudian pernah juga saya untuk suruh menyebutkan perasaannya. Siti, senang Pak. Kenapa kamu senang Siti? Hari ini saya berangkatnya dibonceng sama si Rudi Pak. Oh ya, senang. Ya, itu mungkin hal kecil tapi bisa memacu refleksi anak-anak kita. Yang ketiga, menggunakan lingkungan sekolah untuk media pembelajaran. Kemarin saya di beberapa kelas ya, anak-anak itu ternyata lebih senang kalau di luar kelas begitu. Jadi saya suruh bagi hormat tiang bendera, itu saya suruh nyari tinggi tiang benderanya. Pernah juga di kelas 11 saya ajak ke kantin Bapak Ibu, karena di situ materinya sistem persamaan linear dua variabel. Nah, udah pada sarapan belum? Jadi saya ajak ke kantin. Ayo ke kantin aja. Bener Pak, ya bener, ayo ke kantin. Perhatikan apa yang Bapak beli. Saya ambil coklat 2 sama permen kaki itu 3. Saya taruh dalam satu kresek. Saya tanya Mbak Kantinnya, Mbak Kantin berapa harganya? 4.000 Pak. Catat sama anak. Saya ambil lagi coklat 5 sama permen kaki 2. Berapa Mbak? 6.500 Pak. Catat. Sudah? Nah, ayo kita makan di kelas. Saya ada di kelas. Saya tanya lagi. Nah, kalau saya mau raktir semua ini, masing-masing dapat coklat 1 sama permen kaki 1, berapa persen dia harus bayar? 35.000 Pak. Pintar kamu, dari mana kamu tahu itu? Ya kan satu bijinya itu 500 Pak. Kalau permen kaki, kalau coklat 700. Nah itu nah, SPLDB itu yang penting kita tahu harga 1 dulu. Kalau 1 udah tahu, mau berapapun yang kita cari pasti ketemu. Jadi ya mulai dari sekarang kita mencoba untuk memanfaatkan apa yang menjadi kesenangan anak-anak untuk sebagai media pembelajaran kita. Nah yang kemudian yang selanjutnya, mewajibkan siswa untuk selalu 5S, terutama kepada saya Ibu. Nah kalau ketemu Pak Setiadi dimanapun tempatnya wajib 5S. Senyum, salam, sapa, sopan dan santun, wajib. Kenapa Pak? Ya masa sama gurunya kamu nggak senyum, masa nggak saling? Pokoknya wajib. Lebih bagus lagi kalau sama bapak ibu guru yang lain. Tapi kadang malu loh Pak, yang apa malu nggak perlu malu. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir itu ada S3 itu. Ini penting di saat pembelajaran. Kadang anak-anak bosan, jadi saya kadang bikin permainan di tengah belajar itu. Jadi ada anak itu senang kalau disuruh main. Pak, begini aja lah, belajarnya 10 menit, bermainnya sejam.
apalagi S3. Tapi kalau MTK kadang agak sulit S3-nya. Next mereka mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Ini menjadi pelajaran saya dan mungkin bisa menjadi pembelajaran kita bersama ke depannya, terutama di sekolah kita di SMA Negeri 1 Banjir. Mudah-mudahan diawali dari kita bersama ini bisa menciptakan budaya-budaya positif di sekolah kita. Karena kalau kita sudah bersama-sama melakukan budaya positif, pasti di lingkungan kita adalah menciptakan energi-energi yang positif juga untuk anak-anak. Mungkin itu dari saya. Bila ada kurang lebih saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.